Nah, itu dia pembahasan kita. Tiba-tiba cerek. Halo Koneksi Friends, welcome to Monolog Teh. Kenalin, nama gue Teteh Cika. By the way, di antara kalian ada yang pernah gak sih yang ngalamin bullying, insecure, atau body shaming? Buat kalian yang pernah merasa ngalamin, boleh sambil share dan komen di kolom komentar ya. Ngomongin soal bullying, ada kasus yang buat gue cukup kaget dan sangat menyayangkan hal tersebut. Yap, kasus bunuh diri dari dua artis Korea, yaitu Sulli mantan member FX dan Gohara mantan member Kara. Nah, di episode perdana Monolog Teh kali ini kita akan ngebahas tentang self love lebih dalam, sedalam cintaku padamu. Ih, apaan sih? Apa itu self love? Kenapa kita harus self love? Dan seberapa pentingnya sih self love untuk kita nih generasi milenial? Setahun terakhir ini self love menjadi lebih populer karena udah cukup banyak orang yang sadar seberapa pentingnya sih kesehatan mental itu buat diri kita sendiri. Sadar atau enggak, di antara kita nih pasti ada yang pernah mengkritik diri sendiri, terutama setelah ngakuin hal-hal kesalahan yang ngebuat diri kita itu rugi nih. Kayak misalkan gak guna banget ya hidup kita, buat bisanya cuma jadi beban keluarga aja, atau kenapa sih gue bego banget, kenapa nggak bisa kayak orang lain, dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Pasti pernah kan? Kalau pernah atau bahkan sering nih, kalian harus hati-hati ya, karena kalau terlalu sering berpikir kayak gitu, kita bisa stres sendiri loh. Nah, di sini gue mau sharing ke kalian gimana caranya kita supaya bisa mencintai diri sendiri dan tentunya manfaat dari self love itu sendiri. Apa itu self love? Self love itu adalah perasaan percaya dan bangga atas kemampuan diri sendiri. Bisa juga saat kita menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita ketika mampu mengambil sebuah keputusan. Seberapa penting sih self love itu untuk kesehatan fisik dan mental kita? Self love jadi aspek paling penting untuk kesehatan mental. Saat self love diterapin, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat kita lagi kecewa, marah atau sedih. Itu sebagai bentuk penerimaan diri. Makanya penting banget untuk kita mengelola self love dengan baik. Selain karena membuat kita merasa tenang dalam menjalani hidup, juga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Ada 4 poin untuk menuju self love. Yang pertama ada self awareness atau kepercayaan diri. Ini lebih kita tuh udah mengenal diri kita tuh seperti apa, dan kita tuh tahu kekurangan dan kelebihan diri kita tuh kayak gimana. Yang kedua ada self worth atau harga diri. Ini prinsip yang kita miliki nih, jadi kita tuh nggak perlu lagi ngikutin apa kata orang lain, jadi diri sendiri aja gitu. Yang ketiga ada self esteem atau kepercayaan diri. Ini hasil evaluasi untuk diri kita sendiri nih. Nah, kita tuh nggak boleh ngebanding-bandingin diri kita terhadap orang lain. Jadi kita tuh jadi diri kita sendiri aja, nggak perlu ngikutin apa yang sekarang lagi tren, ataupun kita misalkan kalian nggak pede sama badan kalian nih, itu tuh percaya diri aja pokoknya sama badan kita, karena cantik itu datang dari diri kalian sendiri. Yang keempat ada self care atau perawatan diri. Ini tuh lebih kayak menjaga kesehatan fisik maupun mental kita. Jadi kita tuh bisa ngelakuin hal apa saja yang kita sukain, kita kayak dengerin musik, terus juga nonton film, pergi sama orang-orang yang kita sayangin kayak keluarga, teman, pacar, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Abis langkah-langkah menuju self love, ada cara gimana nih kita untuk menumbuhkan self love di diri kita. Yang pertama menjadi mindful. Untuk orang yang mindful ini akan sadar nih apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan. Jadi kita tuh ini tuh penting banget nih buat self love, buat diri kita gitu kan. Buat gimana caranya kita menumbuhkan rasa cinta kepada diri sendiri. Yang kedua ada menerapkan self care. Nah, ini penting karena kita tuh harus memenuhi kebutuhan dasar kita nih, karena itu tuh sangat penting untuk kesehatan fisik kita. Seperti kayak kita tuh harus tidur sesuai jamnya, nggak boleh begadang. Terus juga kita harus makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang junk food terus. Terus ada yang ketiga ada menentukan batasan. Nah, kita tuh
karena untuk mencintai diri sendiri kita tuh tahu nih batasannya buat diri kita sendiri. Kita tuh bisa aja bilang tidak ke semua orang tanpa harus nggak enakan ke orang lain gitu. Jadi kita tuh nggak jadi beban buat diri kita sendiri. Kita tuh misal kayak ngeliatnya gimana ya, kayak gue takut nih nggak mau menuhin apa permintaan teman gue. Nah itu tuh kalian nggak usah mikirin, nggak apa-apa, kalian nggak harus selalu menuhin permintaan teman-teman kalian gitu. Jadi kalian nggak jadi beban buat diri kalian. Terus yang keempat ada memaafkan diri. Untuk menemukan self love ini kita tuh harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita habis ngelakuin kesalahan yang mungkin emang sih ngerugiin buat diri kita, tapi kita tetap harus bisa memaafkan diri sendiri. Karena kalau enggak nanti kita bisa jadi stres, terus juga kita jadinya nggak percaya sama diri kita sendiri. Terus yang kelima ada menemukan tujuan hidup. Nah kalau menemukan tujuan hidup ini membuat hal kita tuh harus tahu nih tujuan hidup kita yang membuat kita bisa bahagia, terus juga untuk belajar mencintai diri sendiri. Ini tuh jadi kita tuh tahu hal-hal apa saja yang kita lakuin untuk menuju tujuan tersebut nih. Nah jika hal tersebut semua nih dari kelima-limanya tuh udah bisa kecapai, pasti jadi kita tuh bisa lebih bahagia menjalani hidup kita. Nah berarti kan sekarang kalian udah tahu nih apa aja sih cara untuk kita self love, dan ternyata self love itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan fisik terutama mental kita. Manfaat self love yang pertama ada membiasakan diri untuk hidup sehat. Dengan adanya self love ini kita jadi bisa aware sama diri kita sendiri nih untuk jaga kesehatan diri kita, kayak makan makanan yang sehat, terus juga rajin berolahraga kayak gitu. Terus yang kedua ada mendapatkan kepuasan hidup. Saat kita menerapkan self love kita akan menerima diri kita ini apa adanya, bisa menerima semua kondisi di hidup kita nih kayak gimana. Jadi kita nggak usah pusing-pusingin, hidup gue gini-gini amat, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja apa yang kita hadapin gitu. Terus juga ada meningkatkan self esteem. Self esteem punya peranan sangat penting nih bagi kesehatan mental. Kalau self love kita bisa dikelola dengan baik, self esteem juga akan meningkat. Dengan kita mencintai diri kita sendiri juga kita bisa mengatasi stres ataupun bisa menjalani hidup kita yang berat banget nih kayaknya, tapi kita tuh bisa ngejalaninnya kayak ya udah santai aja gitu, nggak perlu terlalu dipikirkan banget gitu. Yang keempat ada mengurangi resiko terkena gangguan mental. Nah ini nih gangguan mental, kita sekarang tuh masih banyak banget nih orang-orang yang nggak aware sama kesehatan mental sendiri. Nah kalau misalkan kita udah terkena depresi ataupun kita juga ada gangguan makan nih, gangguan kecemasan, gangguan makan tuh kayak kena anoreksia ataupun bulimia. Nah itu tuh bahaya banget guys. Makanya dari itu penting banget untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri. Nah tadi itu kita udah tahu apa aja langkah-langkah awal dari self love. Cara gimana kita untuk menemukan self love, apa saja manfaat dari self love. Sekarang gimana sih cara kita untuk nerapin self love di hidup kita? Penerapan self love untuk diri sendiri nih. Yang pertama ada kenali diri sendiri. Nah ini tuh sangat penting nih buat kita. Kita tuh harus tahu kalau kita tuh orangnya kayak gimana, terus kita tuh karakter kita seperti apa, tujuan hidup kita apa, pokoknya apa yang disukain sama kalian. Terus juga pokoknya yang berhubungan sama diri kalian sendiri nih, kita tuh harus tahu. Yang kedua, stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun kalian ngelihat teman kalian tuh ada yang lebih cantik atau yang lebih ganteng, itu udah biarin aja. Yang penting kita jadi diri sendiri, pede pokoknya. Intinya tuh pede. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kita memikirkan pendapat orang lain itu, tapi yang baik, yang positif juga nih buat kita. Tapi kalau yang negatif ya udah jangan didengerin, karena kalau kita dengerin yang negatif nanti itu kita pusing sendiri. Kita tuh malah yang akhirnya jadi stres nih, terus kita depresi. Ya itu kan malah jadinya nggak baik buat kesehatan kita. Yang keempat ada kalian nih harus ingat kalau orang itu nggak sempurna, nggak ada yang sempurna lah di dunia ini. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah kita sebagai manusia ini cuma bisa menerima diri kita tuh apa adanya, jalanin kehidupan kita, capai tujuan kita agar bisa hidup kita tuh jadi lebih baik lagi dan bisa lebih bahagia.
Yang kelima ada percaya diri percaya diri dalam mengambil keputusan nih. Jadi kita tuh harus selalu percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan, jangan ngikut-ikut apa kata orang lain. Kalau misalkan kata hati kalian itu A, ya udah A aja yang kalian ambil. Tapi jadi nggak usah ngedengerin apa ya, misalkan ih lu nggak usah kayak gini, kan lo nggak boleh, kan kayak gitu tuh jelek. Nah kalau misalkan menurut jelek buat orang lain tapi bagus buat kita, ya udah kita terima, ya kita ambil keputusan itu aja. Nah terakhirnya ada contoh-contoh dari self love. Yang pertama, selalu berpikir yang baik buat diri kita sendiri. Terus juga nggak boleh menghakimi diri kita secara negatif yang terlalu berlebihan. Terus juga selalu percaya pada kemampuan diri kalian sendiri nih, selalu menjaga kesehatan fisik maupun mental kita, dan selalu nih yang paling penting ya, selalu bisa memaafkan diri kita sendiri. Walaupun kita ini ngelakuin kesalahan yang ngerugiin diri kita, tapi kita tetap harus bisa memaafkan diri sendiri. Nah itu dia pembahasan kita. Tiba-tiba serak. Nah itu dia pembahasan kita tentang self love. Semoga bermanfaat ya buat koneksi friends semuanya. Kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan, maafin aja ya, namanya juga manusia, gak ada yang luput dari kesalahan. Gua Teteh Cika, bye-bye.